Research Institute memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan tingkat suku bunga di 3,75. Alasannya adalah walaupun ada perkembangan kayak nilai tukar inflasi cukup kuat, namun kami mempertimbangkan bahwa kemungkinan Bank Indonesia tidak perlu menurunkan terlebih dahulu karena memang dari sisi demand-nya masih lemah. Jadi walaupun tingkat suku bunga 7 days report rate diturunkan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan kredit karena memang yang menjadi masalah saat ini tantangannya adalah masih lemahnya permintaan di pasar, sehingga itu tidak, walaupun tingkat suku bunga rendah, itu tidak akan mempengaruhi pemberian kredit atau permintaan kredit di sektor perbankan. So it's not the time yet, masih belum nih, meskipun banyak yang mengatakan bahwa kalau mau nurunin sekarang nih waktunya karena inflasi masih jinak, kemudian juga mumpung masih belum lebaran kayak gitu. Berarti perkiraan Anda sebenarnya masih ada ruang atau tidak? Mungkin nanti kalau menurut kami penurunan tingkat suku bunga BI itu adalah nanti pada saat demand-nya sudah mulai agak bergerak, karena menurut kami akan sayang kalau Bank Indonesia membuang atau melemas amunisinya di saat ekonomi masih belum ada kelihatan ada geliatnya. Jadi bisa ditahan dulu amunisinya supaya nanti pada saat demand sudah bergerak, dan kami perkirakan setelah vaksin sudah mulai didistribusikan, sudah makin banyak orang yang divaksin, dan ini akan menyebabkan pergerakan ekonomi juga akan semakin meningkat, dan di situ akan terjadi peningkatan dari sisi permintaan, dan itu akan menginduce atau akan menstimulat atau mendorong permintaan atau mendorong di sektor penawarannya. Dan di situ pada saat penawaran juga sudah mulai bergerak, di situ adalah saatnya Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, dan itu akan langsung kesempatan ini akan diambil oleh pengusaha untuk mulai menaikkan kreditnya dan mulai melakukan ekspansi di bisnisnya. Oke, sayang kalau amunisinya dikeluarin sekarang dulu begitu ya Bu Mukti. Tapi kalau misalnya dari apa yang diucapkan oleh Pak Periwarjio, misalnya dia menyebutkan bahwa ini pertumbuhan ekonomi tidak sesuai ekspektasi, apakah di sini sebenarnya bisa kita tangkap juga sebagai sinyal seperti itu? Ya, itu bisa dilihat sebagai sinyal karena memang itulah keputusan rapat Dewan Gubernur ya. Tapi menurut kami di DRI ya itu tadi, masih sayang kalau amunisinya itu dibuang-buang lah gitu. Kita tunggu, menurut kami tunggu sampai saat demand-nya sudah mulai agak bergerak, karena saat ini seperti inflasi rendah, ini kan lebih disebabkan karena memang daya beli masyarakat yang belum pulih. Jadi kita tunggu, dan kegiatan ekonomi ini diharapkan akan mulai menggeliat lagi setelah vaksin mulai disebar, tidak hanya di tenaga kesehatan, tetapi kan juga sudah mulai di pasar, pedagang, segala macam akan semakin lebih aktif karena orang akan merasa lebih aman untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan ini diharapkan juga akan meningkatkan kegiatan permintaan di sisi permintaan, dan itu akan menstimulat tadi di sektor penawarannya atau supply-nya. Dan pada saat pengusaha merasa bahwa sudah ada demand, maka dia akan mulai meningkatkan produksinya, dan ini yang akan menyebabkan kredit itu akan mulai naik, dan di situ pada saat tingkat suku bunga diturunkan pada saat itu, maka ini akan merupakan kesempatan yang lebih baik untuk para pengusaha untuk meningkatkan pinjamannya ke sektor perbankan. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.